Shalom, selamat pagi semua kekasih Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali bersaat teduh bersama-sama dan saya berdoa supaya hari ini dan minggu-minggu ini kita tetap dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan jadikan, hari yang di mana Tuhan percayakan kepada kami untuk menikmatinya. Pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman-Mu supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Kekasih Tuhan, masih dalam tema healing. Kita tahu bahwa karya yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita sejak penebusan, sejak kita menjadi miliknya, kita percaya sungguh-sungguh, janji-janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, kecuali satu. Kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita tidak menghidupi kebenaran, tetapi kita hidup dengan cara kita. Tanpa kita sadari kalau kita membiarkan terus-menerus kehidupan kita di luar kebenaran, di luar apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu akan menyebabkan kita bertemu dengan banyak masalah dan kita ketemu dengan masalah yang tidak ada solusi bagi kita. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal yang ke-59 pada ayat yang kedua Tuhan mengatakan demikian, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kita melihat, kita membaca sama-sama dalam kitab Yesaya 59 ayat yang kedua, bahwa kejahatan dan dosa itu menyebabkan kita terpisah. Bahkan dikatakan menyebabkan Tuhan menyembunyikan diri dan Tuhan tidak mendengar doa kita. Kalau saudara bertanya, kenapa saya nggak pulih-pulih Pak? Kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Mari kita cek. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mungkin ada kejahatan, mungkin ada dosa. Tidak menutup kemungkinan seorang yang sepertinya melayani Tuhan, sepertinya beribadah, sepertinya dia mengerjakan aktivitas-aktivitas rohani. Tidak menutup kemungkinan yang seperti ini juga bisa masih melakukan dosa. Itu sebabnya mari kita cek. Kalau kita telah ditebus, mari kita hargai penebusan Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua janji, saya ulang, semua janji yang ada dalam firman ini adalah milik saudara dan saya. Dia tidak menjanjikan pemulihan hanya kepada beberapa orang. Dia tidak menjanjikan kesembuhan hanya kepada beberapa orang, tetapi kepada semua orang yang percaya. Bahkan Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Aku menyediakan kesembuhan, aku menyediakan pemulihan. Sebagai orang yang percaya, ayo terus-menerus kita semangat untuk terus menjadi orang percaya yang mengerjakan kebenaran-kebenaran, yang tetap melakukan kebenaran-kebenaran, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang tidak melakukan dosa. Ada satu hal yang menarik dalam Alkitab, bagaimana ketika seorang pria di kolam Bethesda yang telah disembuhkan oleh Yesus, dia menanti kesembuhan itu 38 tahun. Ya, cukup lama dia menanti. Lalu kemudian Tuhan datang dan Tuhan menyembuhkan. Ada hal yang menarik di sana, ya, yang saya baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Pada waktu setelah Yesus menyembuhkan, dan orang ini senang, euforia dengan kesembuhan yang dia terima. Lalu Yesus ketemu di bait Allah. Apa yang dikatakan Yesus kepada pria ini? Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Anda melihat bagaimana dosa ini yang menyebabkan dia sakit. Yesus hanya ingin ingatkan gini, sebenarnya membuat kamu sakit kemarin itu
Yang membuat kamu menderita selama 38 tahun itu karena dosamu. Dan dosamu sudah aku ampuni. Dosamu sudah aku tebus. Makanya kamu sembuh. Jadi ayat ini ingin Yesus mengingatkan begini, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi kita tahu bahwa tidak ada ceritanya orang mengerjakan dosa, lalu keadaannya baik. Tidak ada ceritanya orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, di luar kebenaran, akan mengalami yang baik. Sekali lagi saya ingatkan, mari sama-sama kita hidupi kebenaran. Kita kerjakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Setelah kita ditebus sebagai orang percaya. Saya yakin doamu tidak terhalang. Segala masalah dan pergumulanmu pasti selesai. Karena itu yang Alkitab katakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Satu kebenaran kau ingatkan kepada kami untuk kami berhenti bahkan tidak berbuat dosa lagi. Karena kami telah ditebus dan kami adalah milik-Mu yang berhak mewarisi semua kesembuhan, semua pemulihan, semua janji-janji mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kalau Kau percayakan kami satu hari lagi, kami percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat di hari ini dan di minggu ini. Berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama berkata amin. Tuhan berkati hari ini dan minggu ini. Selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Shalom.